Tentu kita sering mendengar kalimat di kalangan masyarakat yang berpendapat tentang bank syariah tidak punya perbedaan dengan bank konvensional, atau yang mengatakan bank syariah juga mencekik, percuma syariah. Jangankan masyarakat awam, berbagai jurnal penelitian juga banyak yang mengkritik keras tentang operasional bank syariah yang katanya masih jauh dari kata syariah. Berikut ini beberapa publikasi jurnal penelitian yang mengkritik operasional bank syariah saat ini. Pernyataan-pernyataan seperti tadi mungkin berasal dari beberapa pengalaman masyarakat yang pernah bertransaksi di bank syariah. Mungkin saja memang akad atau produk bank syariah itu belum dipahami oleh calon nasabah, atau memang karena ada beberapa kekeliruan yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh oknum di dalam bank syariah. Sebagai masyarakat, khususnya muslim, kita sebaiknya tidak menjudge atau berpikir tidak ingin lagi bertransaksi di bank syariah. Bisa saja memang kita yang belum paham tentang bank syariah dan tiba-tiba menilai bank syariah sama saja dengan bank konvensional. Atau memang mungkin bank syariah sedang belajar menuju syariah. Sebagai bank yang sedang menuju 100% syariah, diperlukan kontrol dari masyarakat. Untuk mengontrol dan menilai ini, kita harus paham seluk-beluk bank syariah, dari fungsi, tujuan akad maupun produk bank syariah. Sederhananya, kalau ingin kasih komentar tentang bank syariah, kita harus tahu gimana idealnya operasional bank syariah. Di channel ini, kita akan bahas bagaimana idealnya bank syariah. Untuk pembahasan pertama, ada 3 hal dasar yang harus kita ketahui, yaitu pengertian bank syariah, jenis bank syariah, dan fungsi bank syariah. Pertama, pengertian bank syariah. Secara sederhana, bank syariah adalah sistem perbankan yang menjalankan operasionalnya sesuai syariah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah yang dimaksud sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia, yaitu prinsip keadilan dan keseimbangan, kemaslahatan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, maisir, riba, zolim, dan objek yang haram. Gharar adalah keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Sistem operasional bank syariah, baik pembiayaan dan jasa yang ditawarkan harus transparan dan tidak ada unsur tipu-menipu atau unsur ketidakjelasan. Contohnya, jika seseorang ingin menabung di bank syariah harus menjelaskan dana yang ditabung atau diinvestasikan oleh nasabah akan dimanfaatkan untuk apa dan bagaimana feedback yang akan diterima nasabah. Intinya harus jelas arah dan tujuannya. Sedangkan maisir adalah segala bentuk transaksi yang mengandung unsur untung-untungan atau taruhan yang ketika akad itu terjadi, hasil yang diperolehnya belum jelas. Misalnya, bank syariah dilarang melakukan undian atau door prize bagi nasabah. Hal ini akan mengandung motif spekulasi atau coba-coba yang belum tentu menguntungkan bank dan nasabah. Riba adalah tambahan, artinya pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Hampir semua agama mengharamkan riba, terutama Islam. Islam melarang praktik riba di dalam bank syariah. Masalah riba akan dibahas khusus pada materi lain secara terperinci. Secara sederhana, zolim artinya menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, baik mengurangi, menambahi, ataupun menyimpang. Zolim pasti dilarang dalam Islam. Begitu juga di bank syariah. Misalnya, bank syariah dilarang mengurangi titipan dana atau tabungan yang telah dipercayakan oleh nasabah. Atau bank syariah dilarang memindahkan dana nasabah tanpa sepengetahuan nasabah. Di samping itu, bank syariah dilarang melakukan transaksi objek yang haram. Misalnya, bank syariah dilarang memberikan pembiayaan untuk usaha minuman keras, diskotik, peternak babi, dan lain sebagainya. Adapun jenis-jenis bank syariah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang bank syariah, terdapat 3 jenis,
yaitu Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya, Bank Umum Syariah menawarkan jasa seperti transfer uang, giro, cek, dan jasa-jasa lainnya. Contohnya Bank Muamalat Syariah, Bank Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan Bank Mega Syariah. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Berbeda dengan Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak menawarkan jasa transfer uang, giro, cek, ataupun jasa lainnya. Contohnya, BPRS Amanah Rabbaniyah di Bandung, BPRS Harekat di Aceh, BPRS Amanah Ummah di Bogor, dan masih banyak lagi. Bisa dicek di Google. Sementara itu, unit usaha syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk, yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Menurut saya, unit usaha syariah perlu ditinjau ulang, sebab modal yang diperoleh unit usaha syariah berasal dari bank konvensional yang pasti pakai prinsip bunga. Dan keuntungan yang diperoleh unit usaha syariah akan masuk ke dalam laba bank konvensional sebagai induknya. Contohnya, Bank Sumut Syariah, BTN Syariah, Bank CIMB Niaga Syariah, dan masih banyak lagi. Bisa dicek di Google juga. Sementara itu, terdapat 4 fungsi bank syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Yang pertama, fungsi bank syariah sebagai manajemen investasi. Dalam menjalankan fungsi ini, bank syariah berperan sebagai manajer investasi. Artinya, bank syariah diberi kepercayaan oleh nasabah untuk menginvestasikan dana nasabah pada hal yang produktif. Dengan kata lain, nasabah memberikan dana yang ia punya kepada bank syariah untuk kemudian diinvestasikan lagi oleh bank syariah agar memperoleh keuntungan. Keuntungan ini nanti akan dibagi hasilkan dengan nasabah sebagai pemilik modal. Dalam transaksi ini digunakan akad mudharabah dan akad perwakilan, di mana bank syariah berperan sebagai mudharib atau pengelola dana dan nasabah sebagai sohibul mal atau pemilik dana. Atas kerjasama ini, bank syariah sebagai manajer investasi harus memiliki sikap kehati-hatian, keahlian, dan sikap profesionalisme. Karena besar kecilnya keuntungan yang diperoleh tergantung dari keahlian bank syariah sebagai manajer investasi. Fungsi bank syariah sebagai manajer investasi dapat dilihat dalam hal penghimpunan dana dari masyarakat, baik menggunakan produk tabungan, deposito, ataupun giro dengan prinsip titipan atau investasi. Yang kedua, fungsi bank syariah sebagai investasi. Fungsi ini dapat dilihat dalam hal penyaluran dana yang dilakukan bank syariah, baik yang dilakukan dengan mempergunakan prinsip jual beli maupun dengan prinsip bagi hasil. Dana yang disimpan oleh nasabah di bank syariah harus dikelola oleh bank syariah dengan produktif. Kegiatan ini disebut dengan investasi. Investasi yang dilakukan oleh bank syariah harus sesuai dengan prinsip syariah dengan menggunakan akad mudharabah, murabaha, sewa menyewa, musyarakah, akad salam, istisna, dan lain sebagainya yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketiga, fungsi bank syariah sebagai jasa keuangan. Bank syariah dalam fungsi ini juga dapat menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya berdasarkan upah atau fee base dalam sebuah kontrak perwakilan atau penyewaan. Contohnya, garansi, transfer, letter of credit, dan lain-lain. Yang terakhir adalah yang keempat, fungsi bank syariah sebagai jasa sosial. Dalam prinsipnya, bank syariah melaksanakan jasa sosial. Jasa tersebut bisa melalui dana qardul hasan atau pinjaman kebajikan, dana zakat, atau dana sosial yang sesuai dengan ajaran Islam. Bank syariah juga harus berperan dalam mengembangkan sumber daya insani dan menyumbang dana untuk pemeliharaan dan pengembangan lingkungan hidup, atau biasa disebut dengan dana CSR. Oke, saya kira sampai di sini dulu pembahasan untuk yang pertama. Bagaimana pengertian bank syariah, jenis-jenis bank syariah, dan fungsi bank syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang bank syariah. Kalau ada pertanyaan mengenai pembahasan hari ini, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar. Saya rasa demikian, saya ucapkan terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.